Malam itu, langit terasa lebih sunyi dari biasanya. Seseorang menatap bintang lalu bertanya pelan, apakah di antara bintang-bintang itu ada yang juga memandang kita kembali? Pertanyaan sederhana itu kini menjadi salah satu riset terbesar manusia. Apakah kehidupan benar hanya ada di bumi? Dulu ia hidup di fiksi ilmiah, tapi sekarang menjadi fokus serius dalam astrobiologi dan astronomi modern. Sejak misi Kepler dan TESS diluncurkan, para ilmuwan menemukan semakin banyak dunia baru di luar tata surya, eksoplanet, dan ribuan di antaranya telah terkonfirmasi dengan sebagian menunjukkan kemiripan dengan bumi. Analisis statistik menunjukkan sekitar 1 dari 5 bintang seukuran matahari mungkin memiliki planet seukuran bumi di zona layak huni, wilayah di mana air cair bisa bertahan. Jika galaksi Bima Sakti berisi ratusan miliar bintang, maka jumlah planet yang berpotensi layak huni bisa mencapai miliaran. Dengan teleskop dan misi luar angkasa, manusia menelusuri planet-planet jauh, berharap menemukan tanda kehidupan, bukan sekedar untuk tahu siapa yang ada di luar sana, tetapi untuk memahami posisi kita di alam semesta. Namun, jauh sebelum manusia mampu mengamati bintang-bintang, Islam telah mengenalkan gagasan bahwa ciptaan Tuhan tidak terbatas pada manusia. Al-Quran menggambarkan semesta sebagai ciptaan yang luas, dipenuhi makhluk yang tidak selalu dapat dijangkau oleh penglihatan manusia. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15 disebutkan, dan Dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Ayat ini memberi isyarat bahwa selain manusia, ada makhluk berkesadaran lain dengan asal penciptaan yang berbeda. Menurut tafsir Ibnu Katsir, jin hidup di bumi sebagaimana manusia, memiliki kehendak bebas, mampu memilih antara kebaikan dan keburukan, namun diciptakan dari api tanpa asap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, dan Adam dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis ini menggambarkan 3 alam penciptaan yang berbeda, namun berada dalam satu sistem kehendak Tuhan. Sains modern menemukan kandidat menarik seperti K218b, planet super bumi berjarak sekitar 120 tahun cahaya. Pengamatan teleskop James Webb menunjukkan adanya metana dan karbon dioksida, serta sinyal lemah molekul belerang seperti dimetil sulfida, senyawa di bumi yang sering dihasilkan oleh makhluk hidup laut. Namun, data ini belum konklusif. Sinyal masih bisa dipengaruhi noise instrumen dan model perhitungan. Belum ada bukti kehidupan, tapi planet ini tetap menarik karena mungkin memiliki lautan di bawah atmosfer hidrogen yang tebal. Contoh lain datang dari HD 20794D, sekitar 20 tahun cahaya dari bumi. Planet ini berada di zona layak huni, namun orbitnya tidak stabil. Kadang terlalu dekat ke bintangnya, kadang terlalu jauh. Ia menjadi laboratorium alami untuk mempelajari bagaimana perubahan orbit mempengaruhi kelayak hunian. Untuk memahami kehidupan di luar sana, ilmuwan meneliti kehidupan ekstrim di bumi, di dasar laut,
di kawah asam, di gurun kering, bahkan di reaktor nuklir, mikroorganisme tetap bertahan. Makhluk ini disebut ekstremofil. Temuan ini mengubah cara pandang kita. Kehidupan tidak selalu membutuhkan kondisi seperti bumi. Karena itu, bulan es seperti Europa dan Enceladus menjadi target utama. Di bawah lapisan es tebal mungkin tersembunyi lautan cair yang dipanaskan dari dalam, cukup stabil untuk kehidupan mikroba. Di sisi lain, Islam memandang langit bukan sebagai ruang hampa, melainkan alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Di sana ada malaikat, makhluk dari cahaya, tanpa nafsu, yang senantiasa menjalankan perintahnya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, mereka tidak menyalahi perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Tugas mereka pun bersifat kosmik. Ada yang menyampaikan wahyu, mencatat amal, mengatur angin dan hujan, menjaga keteraturan langit dan bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir pada surah As-Saffat ayat 6-10 disebutkan bahwa bintang bukan sekedar hiasan, tetapi juga bagian dari sistem penjagaan semesta. Langit yang tampak sunyi bagi manusia sebenarnya bergerak dalam tatanan yang hidup dan terawasi. Sains membagi pencarian kehidupan menjadi dua arah. Pertama, biosignature, tanda kimia seperti oksigen, metana, dan ozon. Namun, molekul ini juga bisa terbentuk tanpa kehidupan, sehingga ilmuwan mencari pola yang konsisten. Kedua, technosignature, tanda teknologi yang berupa sinyal radio tak alami, pulsa laser, atau polusi kimia. Program seperti SETI dan Breakthrough Listen memantau langit secara sistematis. Hingga kini belum ada hasil yang terverifikasi. Istilah UFO pun bergeser menjadi UAP agar pembahasannya lebih ilmiah. Beberapa fenomena menarik ditemukan, namun belum ada bukti teknologi non-manusia. Jika kehidupan cerdas mungkin ada, mengapa kita belum menemukannya? Inilah paradoks Fermi. Mungkin jarak antar bintang terlalu besar, mungkin peradaban maju berumur pendek, atau mungkin cara mereka berkomunikasi berada di luar pemahaman kita. Untuk menjawabnya, manusia mengembangkan teleskop masa depan seperti LUVOIR dan HABEX, dirancang untuk menganalisis atmosfer planet kecil secara langsung. Sementara teleskop darat seperti ELT dan TMT akan memberikan resolusi spektroskopi yang jauh lebih tajam, yang mampu menganalisis atmosfer planet kecil secara langsung. Kini kita memasuki era pencarian biosignature, bukan lagi sekedar spekulasi, melainkan sains berbasis data dan model lintas disiplin. Al-Quran memberi isyarat lembut dalam surah Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tandanya ialah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Menurut Al-Qurtubi, kata dabbah dapat merujuk pada makhluk di bumi maupun di langit. Islam tidak menutup kemungkinan adanya makhluk lain, namun mengingatkan bahwa semesta ini sudah penuh dengan ciptaan yang terlihat
dan yang gaib. Semua tunduk pada satu keteraturan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Baitul Ma'mur yang setiap hari dikunjungi 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Maknanya sederhana. Ciptaan Tuhan jauh melampaui hitungan manusia. Maka ketika kita bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Islam memberi jawaban yang menenangkan. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Sebagian kehidupan diciptakan untuk terlihat, sebagian lain untuk tetap tersembunyi, agar manusia belajar beriman kepada yang gaib. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang ada di luar sana, melainkan seberapa sering kita mengingat Dia yang menciptakan semuanya.